Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pendahuluan dari mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, maaf. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ainat Nadila. Yang kedua ada Lini Mulyani. Yang ketiga Dara Salsabila Siregar. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah definisi taksonomi. Definisi taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah taksis, yang berarti penataan, dan nomia, yang berarti metode. Jadi dapat disimpulkan bahwa taksonomi adalah cabang ilmu dari biologi yang mendefinisikan kelompok organisme biologis atas dasar kesamaan karakteristik dan pemberian nama untuk kelompok-kelompok tersebut. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi takson, lalu diberi peringkat dan kemudian diurutkan. Definisi taksonomi memang sangat beragam, tetapi inti dari disiplin ilmu tersebut tetap, yaitu konsepsi, penamaan, dan klasifikasi kelompok organisme. Selanjutnya adalah keanekaragaman tumbuhan. Keanekaragaman tumbuhan itu adalah keanekaragaman spesies tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Keanekaragaman tumbuhan menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, warna, jumlah, dan sifat lain dari tumbuhan di suatu daerah. Sumber alam hayati merupakan bagian dari mata rantai tatanan lingkungan hidup, yang menjadi lingkungan itu hidup dan mampu menghidupkan manusia dari generasi ke generasi lain. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lini Mulyani. Kepada Lini, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu dasar-dasar taksonomi. Yang pertama, klasifikasi, sistematika, botani, sistematik, dan taksonomi. Klasifikasi tumbuhan adalah penggolongan atau pengaturan tumbuhan dalam suatu tingkatan kesatuan yang setiap unit pengelompokannya disebut sebagai takson. Pengetahuan tentang sifat-sifat, ciri, nama-nama tumbuhan selanjutnya disusun dalam suatu sistem yang dikenal sebagai ilmu tumbuh-tumbuhan dan terkadang disebut juga sistematika tumbuhan atau botani sistematika. Taksonomi adalah suatu ilmu yang dinamis dan merupakan pekerjaan yang tidak ada habisnya. B. Pencirian. Pencirian adalah uraian sifat-sifat serta ciri-ciri objek yang diberikan dalam bentuk pertelaan. C. Pertelaan ciri atau deskripsi. Pertelaan merupakan bagian yang sangat penting, sebab pertelaan merupakan pengetahuan tentang takson. Pertelaan atau deskripsi adalah pelukisan atau penggambaran dengan kata-kata tentang batasan, ruang lingkup, dan sifat-sifat suatu takson. Selanjutnya dasar-dasar taksonomi. Yang D, klasifikasi atau penggolongan. Klasifikasi ilmiah dalam biologi adalah metode taksonomi untuk mengelompokkan organisme, baik yang masih hidup maupun yang telah punah, secara hierarkis berdasarkan kesamaan membandingkan, mempelajari, dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Takson atau
kesatuan taksonomi yang terjemah dalam penggolongan tumbuhan adalah forma, varietas, jenis, marga, bangsa, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat yaitu determinasi. Determinasi adalah penentuan identitas suatu takson dengan menggunakan takson lain yang identitasnya sudah diketahui sebagai pembanding. Apabila ciri-ciri kedua takson itu sama, identitasnya dianggap sama. Hasil determinasi biasanya berupa nama ilmiah. Determinasi juga merupakan proses dalam menentukan nama atau jenis tanaman secara spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan suatu spesies spesifik dan tepat sasaran dalam pemanfaatannya. Dalam proses pemanfaatannya, tumbuhan memiliki berbagai jenis varietas yang kadang membingungkan. Dan kunci determinasi juga adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Yang kelima yaitu macam-macam kunci determinasi. Menurut Rifai 1976, berdasarkan cara penyusunan sifat-sifat yang harus dipilih, maka dikenal 3 macam kunci determinasi, yaitu pertama kunci perbandingan, yang kedua kunci analisis, yang ketiga sinopsis. Kunci perbandingan. Dalam kunci perbandingan, maka semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan sekaligus, yang termasuk kunci perbandingan antara lain yaitu tabel. Kunci perbandingan berbentuk tabel memuat lajur dan kolom Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kunci analisis. Kunci analisis ialah suatu kunci yang umum dipakai di dalam pustaka. Pada kunci ini dapat juga disebut dengan dikotomi, karena terdiri dari sederetan bait dan juga komplet. Pada tiap bait tersebut terdiri atas 2 hal baris, yang mana dapat disebut dengan penuntun dan berisikan tentang ciri-ciri yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Untuk dapat memudahkan dalam pemakaian dan juga pengacuan, maka tiap bait itu diberikan nomor, sedangkan pada penuntunnya ditandai dengan menggunakan huruf. Pemakaian kunci analisis ini haruslah mengikuti bait-bait dengan secara bertahap, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh para penuntun. Kunci analisis dibedakan menjadi 2 macam, berdasarkan cara penempatan bait-baitnya, yaitu yang pertama kunci bertakik. Pada kunci determinasi bertakik, penuntun-penuntun yang sebait ditakikkan pada tempat tertentu dari pinggir atau menjarak pada jarak tertentu dari pinggir, tapi letaknya berjauhan. Di antara kedua penuntun itu ditempatkan bait-bait takson tumbuhan dengan ditakikkan lebih ke tengah lagi daripada takik awal atau pinggir yang memenuhi ciri penuntun pertama dari bait penuntun pertama maupun penuntun yang dipisahkan berjauhan. Dengan demikian, maka unsur-unsur takson yang mempunyai ciri yang sama jadi bersatu sehingga bisa terlihat sekaligus. Yang kedua, kunci sebuah paralel. Penuntun-penuntun kunci paralel
yang sebait ditempatkan secara berurutan dan semua baitnya disusun seperti gurindam atau sajak. Kunci paralel lebih menghemat tempat dibandingkan dengan kunci bertakik. Kunci ini lebih efisien untuk bahan takson yang banyak, sehingga banyak digunakan. Selanjutnya ada sinopsis. Sinopsis merupakan kesimpulan suatu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Golongan yang diduga mempunyai kekerabatannya yang erat dikelompokkan dan ciri umum utama yang dia pakai sebagai dasar pengelompokan dicantumkan. Jadi, walaupun penyajian sinopsis itu kebanyakan menyerupai bentuk kunci bertakik, tetapi tujuan utama penyusunannya bukanlah dimaksudkan untuk mendeterminasikan takson tumbuhan. Jadi, sinopsis merupakan bentuk kunci yang memperlihatkan gambaran sifat-sifat teknik yang umum atau secara keseluruhan dalam membedakan golongan tumbuhan. Selanjutnya ada pembuatan determinasi. Berikut ini terdapat beberapa cara membuat kunci determinasi, yaitu terdiri atas yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Selanjutnya, sekarang kita bisa tentukan kunci determinasi kambing berdasarkan kunci di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita baca poin 1. Karena kambing bertulang belakang, maka pilih 1B. Titik-titik 1B menunjukkan ke angka 3. Maka pilih angka 3 dan lewatkan angka 2. Selanjutnya, baca poin 3. Kambing tidak bersisik, maka pilih 3B. Titik-titik 3B menunjuk ke angka 5. Maka pilih angka 5 dan lewatkan angka 4. Lalu baca poin 5. Kambing tidak berbulu tapi berambut. Maka pilih 5B. Dan kunci menunjukkan jawaban mamalia. Maka kambing digolongkan ke dalam kelompok mamalia. Maka kunci determinasi kambing ialah 1B, 3B, 5B, yaitu mamalia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kehilafan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.